Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam KNTL Keep Never Tired Learning. Pada sesi kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara kita membuat web pada web hosting dengan menggunakan mobile device Android atau HP Android. Kenapa menggunakan HP Android? Karena di saat-saat ini kalian banyak hanya memiliki Android ya sebagai device kalian. Dan sebenarnya saya tidak menyarankan membuat web di smartphone di Android karena sama sekali tidak mengenakan ya. Tetapi di sini saya coba, saya ingin kalian dengan segala keterbatasan tetap bisa belajar walau dengan alat seadanya. Baik, saya langsung saja untuk mempersingkat durasi dari video ini. Untuk membuat website, ya membangun sebuah website di smartphone, kita hanya perlu menggunakan browser. Saya di sini menggunakan Chrome. Lalu saya masuk ke website hosting yang kita miliki, yang telah kalian buat di pertemuan selanjutnya. Kemudian kalian ke bagian bawah sekali, cari member area di bawah, bagian bawah sekali. Oke, pada bagian bawah kalian cari member area. Oke, lewat ya. Oke, ini member area, kalian pilih login. Oke, login. Kemudian kalian masukkan akun kalian dan pilih login. Nah, pastikan kalian telah membuat database belajar yang isinya ada tabel tamu di tugas sebelumnya. Kalian masuk ke bagian kelola website. Nah, sebelum mulai kita membuat sebuah website, pastikan kita telah memiliki database belajar yang isinya ada tabel tamu. Oke, kita masuk dulu ke menu database. Nah, ini kalian bisa catat ID, nama databasenya ID belajar. Kemudian usernya ID underscore nama kalian. Pastikan telah memiliki database. Kemudian kita coba kelola DB ya, membuka PHP MyAdmin. Oke, di sini ada database yang namanya belajar. Saya pilih menu database di sini. Oke, belajar. Saya pilih belajar. Di sini ada tabel tamu. Saya coba jelajahi tabel tamu. Jadi di dalam database belajar ada tabel tamu yang memiliki 3 buah field ID, field nama, field komentar. Di sini saya hanya memiliki satu row, satu record. Ya, hanya memiliki satu record. Nah, aplikasi kita akan menampilkan data ini. Baik, itu dia yang perlu dipersiapkan. Jadi kalian harus punya nama database, kalian harus punya user database, kalian tahu hostnya, dan tahu password database. Jika lupa password, kalian bisa gunakan fasilitas ubah password. Oke, langkah selanjutnya kita ke tool, lalu pilih file manager. Lalu pilih upload file.
Oke. Ingat bahwa aplikasi web itu disimpan dalam folder public HTML. Oke, di sini. Lalu saya buat folder baru dengan nama tamu. Ya, huruf kecil semua. Pastikan ini huruf kecil semua. Lalu pilih create. Oke, saya sudah membuat tabel tamu. Saya sudah membuat folder tamu. Double tap tabel tamu. Kemudian saya membuat sebuah file PHP dengan nama config.php dan pastikan kamu telah menulis nama filenya kecil semua. config.php create. Kemudian kamu klik lalu pilih. Oke, saya ulang. Saya kepencet tutup. Mohon maaf. Saya ulang. Oke. Folder public HTML. Kamu buat folder baru dengan nama tamu. Kemudian kamu pilih kamu buat file baru dengan nama config.php. Kemudian kamu edit. Oke. Ini dia codingnya. Pertama, di file config.php kamu tambahkan tag buka PHP dulu. PHP dan ditutup dengan tag PHP tutup. Oke. Kita buat 4 buah variabel. Pertama, variabel host. Ini isinya localhost. Oke, maaf, saya perbaiki sedikit. Host isinya localhost, petik ya. Petik localhost, petik dan titik koma di ujung. Kita perlu user, variabel user. Oh ya, sorry. Ini salah. Agak susah mengetik coding menggunakan smartphone. Itu yang harus kita nikmati tantangannya. User, saya buat variabel user untuk menampung user dari database. Oke. Dan kita lihat nama user kita apa. Oke, saya pilih menu 3 di sini, saya pilih database manager lagi. Saya lihat nama usernya adalah ID 1434699 Ari Musbandi. Oke. ID tadi apa ya? Aduh, saya jadi lupa ini. Wah. Saya tempel dulu Oke. User saya ubah sedikit. Oke, agak susah melakukan. Oh, ini oke, ini Ari Musbandi ya. Underscore Arie Musbandi. Ini user saya. Tanda petik 1 titik koma. Kemudian password host user password database. Kalau lupa silakan diganti. SMK bisa add 2000. Jangan lupa tanda titik koma. Kemudian saya perlu nama database-nya sama dengan petik. Wah, ini tantangan. Oke, saya tempel aja. Oke, agak susah ya. Petik 1 di sini. Oke, petik 1 di sini. Oke, mengetik
Ternyata mengetik 4 variabel ini sangat susah sekali, tapi kita jangan patah semangat. Oke, kita sudah punya 4 variabel: host, user, password, dan DB. Pastikan Anda tidak salah ketik. Pastikan di dalam tanda petik. Dan setiap barisnya itu diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian saya buat sebuah objek namanya koneksi sama dengan dalam kurung buka koneksi sama dengan new mysqli host, user, pass, db, variabel db, tanda titik koma. Good. Jadi ini saya membuat sebuah objek koneksi yang merupakan instan dari kelas MySQLi untuk menyambungkan PHP dengan MySQL. Jadi maksudnya kita membuat koneksi, hostnya localhost, usernya ID sekian-sekian underscore Arimus Bandi, passwordnya SMK bisa @2020, kemudian nama databasenya ID sekian-sekian belajar. Lalu saya akan cek jika koneksinya gagal, saya ingin ditampilkan pesan kesalahan. If koneksi, oke, sangat menantang sekali ya. Connect error. Jika koneksi error, oke. Jika koneksi error, saya pengen ditampilkan keterangan echo MySQL gagal. Oke, dalam tanda petik koneksi MySQL gagal. Titik, saya tambahkan, saya pengen tahu gagalnya karena apa. Koneksi connect error. Saya pengen tahu errornya karena apa. Oke. Tidak pakai tanda kurung ya, maaf. Titik koma. Kemudian exit. Kurung buka, kurung tutup, titik koma. Oke. Ini file config.php. Kita save and close. Sekarang coba kita tes. Kita masukkan alamat website kita, makpanji/tamu/config.php. Maksudnya apa? Domain kita namanya makpanji.000webhostapp.com/. Tamu ini folder yang tadi kita buat di dalam public HTML. Nama filenya config.php. Nah, kalau kosong ya, kalau kosong artinya kita telah berhasil membuat koneksi database. Bagaimana seandainya error? Misalkan begini. Saya akan coba membuat ini menjadi error. Misalkan ini nama passwordnya saya tambahkan 1 karakter ya. Saya buang 0. Jadi hanya 202. Passwordnya saya salahkan. Apa yang terjadi? Oke. Ini coba saya refresh. Oke, MySQL construct error ya. Koneksi MySQL gagal. Using password yes. Jadi ini ada kegagalan koneksi database. Jadi kalau gagal akan tampil seperti ini. Kalau berhasil maka dia tidak akan tampil apa-apa. Oke, seperti itu. Saya kembalikan lagi. Saya edit dulu. Tadi yang saya ubah adalah passwordnya. Saya kembalikan passwordnya ke awal. Save and close. Oke, kita cek lagi. Oke, kita refresh.
Oke, kosong. Good. Itu file config.php. Sekarang kita lanjut bagaimana kita menampilkan isi dari tabel tamu. Oke. Saya tambahkan file baru di sini dengan nama index.php. Lihat cara saya menulis index, semuanya menggunakan huruf kecil. Lalu pilih create. Oke, index saya pilih create, kemudian seperti biasa kita pilih edit. Oke, saya ulang. Oke, saya pilih edit. Oke, kita buka sebuah tag, ya, tag PHP dulu, PHP. Kemudian saya masukkan perintah include kurung buka petik config.php. Jadi saya ingin menyisipkan file config.php. Jangan lupa tanda titik koma, PHP tutup. Oke, jangan lupa menambahkan tanda titik koma. Kemudian saya buat tag HTML. Oke, di sini udah otomatis ya membuat tag HTML, otomatis tercipta tag HTML tutup. Oke, good. Kemudian di dalamnya ada head. Di dalam head ada title seperti biasa. Daftar tamu. Itu titelnya. Oke. Setelah head ada tag body. Saya tambah A1 aja deh. Daftar tamu. Biar sedikit bagus, saya tambahkan HR ya, horizontal line. Kemudian saya buat sebuah tabel. Untuk menampilkan tabel tamu, saya buat sebuah tabel border sama dengan 1. Oke, senang sekali di sini otomatis dibuatkan tag tutupnya ya. Tabel baris pertama TR ini isinya adalah table header. Jadi TH. Nah, ini kita perhatikan di tabel PHP My Admin kita, tabel kita memiliki field ID, nama, komentar. Ada 3 field ya, ID, nama, komentar. Jadi tabel kita pun seperti itu. ID, karena judul dari kolom saya tambahkan huruf besar, TH lagi, nama, huruf besar semua sajalah, nama, kemudian TH. Waduh, tantangan sekali mengetiknya. Komentar. Oke, kemudian TH aksi. Nah, aksi ini jadi tambah 1 kolom ya. Aksi ini nanti untuk kita menambah edit dan delete. Oke. Ini tabel headernya. Saya buat untuk baris kedua isinya. Nah, isi ini saya masukkan tag bagian PHP di sini. PHP buka dan PHP tutup. Oke, seperti ini. Saya buat sebuah di dalam PHP, saya buat sebuah variabel namanya SQL. Untuk menampilkan daftar semua tamu, kita pakai perintah select
bintang prom tamu titik koma. Ya, seperti itu. Lalu kita cek apakah ada hasilnya. Jika if hasil sama dengan, tadi kita membuat variabel koneksi di config.php, koneksi, lalu kita akan mengeksekusi query. Yang kita eksekusi adalah string select bintang prom tamu. Jadi ini maksudnya jika koneksi yang kita buat mengeksekusi query select bintang prom tamu, maka hasilnya akan disimpan di variabel hasil. Jika ada, oke, saya buat, oke. Saya buat jika ada, ya, maka saya akan membuat sebuah perulangan while saya buat sebuah objek obj sama dengan hasil. Hasilnya akan saya ubah bentuknya ke dalam objek juga, patch ya, patch objek. Kurung buka, kurung tutup. Oke. Jadi hasil nanti selama per barisnya akan disimpan di objek. Kemudian saya echo lagi. Echo td titik obj objek id titik kemudian petik lagi /td titik koma. Echo sama ya td titik obj nama titik tak td tutup titik koma, jangan lupa titik koma. Echo. Wah, tantangan sekali mengetik di sini. Tapi itu yang harus kita lakukan. Memang agak sedikit menantang, tapi karena jangan sampai keterbatasan kita menjadi penghalang ya. Itu yang ingin saya buktikan ke kalian. Titik obj komentar titik petik td tutup titik koma. Perhatikan ID nama komentar, bisa kalian perhatikan ID nama komentar ini harus sama persis tulisannya dengan yang ada di php-myadmin. ID nama komentar ini ditulis dengan huruf kecil semua, maka di coding kita pun harus kita tulis dengan huruf kecil semua. Oke, seperti ini. Oke, sudah sepertinya. Kurang satu lagi karena kita di sini kita membuat 4 kolom ya, ID, nama, komentar, aksi. Aksi nanti itu isinya edit dan ubah dan hapus. Saya echo lagi. Sementara saya tulis aja ini edit delete titik koma. Itu aja dulu codingnya, nanti itu tugas kalian mencari codingnya.
edit dan delete. Oke, coba kita save and close. Kita buktikan berhasil atau tidak. Oke, di sini tadi ya. Ini kita buang dulu, buang aja. Karena tadi nama filenya index.php, jadi kita tidak perlu tulis. Karena file index itu file yang pertama kali diakses dalam sebuah folder. Oke. Iya, ada sedikit kesalahan, komentar tidak muncul. Ya, ada sedikit kesalahan di sini, komentar tidak muncul ya. Kita lihat kesalahannya apa. Oke, kita edit kembali. Kenapa komentar tidak muncul? Nama. Oh iya, ini komentar kurang tanda tag tutupnya. KOMENTAROBJ komentar. Oke. Save and close. Kita lihat lagi hasilnya. Berhasil atau tidak. Oh iya, jangan salah ya. ID Arimus Bandi. Oke. Berarti ini struktur ya, itu tantangannya. Kita lihat gimana kekeliruannya. Oh ya, ini saya lupa tutup. Jadi kalau kita tidak teliti, maka akan sangat menantang. Oke, kita perbaiki pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Oke, refresh lagi. Oke, sudah. Tinggal tombol aksi ya. Edit dan delete itu tidak muncul. Kita perbaiki lagi. Seperti itu. Dan jangan panik. Oh iya, kenapa tidak muncul? Karena tidak kita kasih TD. TD tutup. Seperti itu. Save and close. Oke. Seperti ini hasilnya. Jadi isi yang ada di database akan tampil semua. Kita buktikan. Seandainya ini saya tambahkan lagi ya. Saya tambahkan lagi datanya. Oke, saya tambahkan datanya. ID biarkan kosong. Nama misalkan Musbandi. Komentarnya uji coba. Uji coba koneksi database. Oke. Kirim. Oke, kita jelajah lagi. Oke, di database saya udah ada 2, nama Ari dan nama Musbandi. Kita lihat hasilnya di daftar tamu kita refresh. Sebentar. Oke, masih ada error. Perhatikan. Kita lihat errornya kenapa. Bisa Anda perhatikan ini. Oke, ini karena sangat sulit melihat, sedikit menantang ya. Ini kemungkinan besar ini tag TR karena dia tidak membuat baris baru di tabelnya. Berarti masalahnya di tag TR. Kita perbaiki lagi. Seperti itu. TR buka, TR tutup seharusnya. Oke, di mana masalahnya? Kita lihat TR buka dan oh iya. Oke, ini kesalahan saya, maaf. Di sini saya hapus dulu ya.
Saya hapus dulu. Ini juga saya hapus. Saya tambahkan di sini. Mohon maaf, agak sedikit kekeliruan. Eho tak TR-nya harusnya di sini. 1. Kemudian ditutup di sini bawah sekali 1 ya. Eho tak tutup. Waduh, ngetiknya sangat titik koma. Jangan lupa titik koma. Save and close. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, seperti itu. Semoga ini bermanfaat. Ya, semoga ini bermanfaat. Kita akan tambahkan ke depannya, kita akan tambahkan fasilitas tambah data, kemudian edit data dan hapus data di waktu-waktu mendatang. Demikian, memang sedikit menantang, penuh error di sana sini, tapi jika kita memiliki kemauan yang kuat, tekad yang kuat, apapun masalahnya pasti ada solusinya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.